Halo teman nenek, selamat datang di video menjahit kita hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tipe finishing yang membuat kenapa sih baju atau garment atau project jahit kita terlihat rapi dan profesional. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjahit kelim, dan salah satu jenis kelim adalah menjahit dengan bias tape atau bisban. Nah, ini adalah contoh jahitan dengan bias tape atau bisban yang akan kita pelajari tutorialnya hari ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bias tape, bentuk dari bias tape atau bisban, kapan kita harus menggunakan bias tape, dan kenapa sih bisban ini penting banget di dunia perjahitan, gimana cara membuat bias tape, dan bagaimana cara menjahit bisban itu sendiri pada garment kalian. Yuk kita mulai! Nah, yang pertama, apa sih itu bias tape? Sebelum kita membahas tentang apa itu bias tape, nenek harus tahu dulu nih tentang grain line dan bias line. Grain line ini biasanya kalian dapatkan pada kain kalian di mana letaknya sejajar dengan selvage line. Nah, biasanya kalau kita punya pola baju, kita harus memastikan posisi dari pola baju kita sudah sejajar dengan grain line atau selvage line itu. Kenapa? Agar pakaian kita ini tidak menyusut atau tidak melebar saat dicuci atau dikeringkan. Nah, berbeda dari grain line, bias line ini menghasilkan bias tape yang dipotong 45 derajat dari grain line. Kenapa? Karena biasanya posisi potongan di bias line akan lebih elastis dibandingkan grain line, hingga membuat bias tape ini sangat cocok digunakan untuk menjadi bahan finishing di bagian-bagian melengkung seperti neck hole atau armhole. Nah, bias tape ini juga digunakan untuk dua fungsi nih teman nenek, yaitu fungsi dekoratif dan fungsi fungsional. Untuk tujuan fungsional udah kita bahas nih di video klip sebelumnya ya teman nenek, dimana bias tape sendiri itu adalah proses finishing untuk menghindari adanya fraying. Seperti ini ya teman nenek, fraying atau rumbayan dari benang-benang di kain kalian yang biasanya keluar ketika bergesekan dengan benda atau masuk mesin cuci atau dikeringkan gitu. Nah, sedangkan untuk detail dekoratif biasanya bias tape ini digunakan dengan warna-warna yang kontras, tujuan estetika gitu ya teman nenek ya. Nah, sekarang kita lanjut aja yuk bahas bentuk dari bias tape itu sendiri. Nah, bias tape bisa digunakan dalam dua bentuk nih ya teman nenek. Pertama adalah bias binding, yang kedua adalah bias facing. Dimana perbedaannya, kalau bias binding itu bisbannya itu terlipat ke dalam, sedangkan kalau bias facing itu bisbannya terlihat keluar. Bias facing biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif selain dari tujuan fungsional. Nah, yang keempat, gimana sih cara buat bias tape? Nah, sebenarnya banyak banget teman nenek bias tape yang tersedia di pasar yang bisa kalian beli. Cuman warnanya biasanya sangat terbatas, warna-warna dasar aja gitu. Jadi biasanya bias tape ini lebih digunakan untuk tujuan fungsional yang nantinya akan dijahit dengan teknik bias binding, di mana bias tape itu disembunyikan ke dalam pakaian. Nah, tetapi juga kita biasanya membuat bias tape itu sendiri karena kita ingin menyamakan bias tape kita dengan pattern dari kain yang kita punya. Nah, oke, kita simak ya cara membuat bias tape. Yang pertama adalah siapkan sisa kain dan bentuk segi empat seperti ini. Nah, ingat kan teman nenek, kalau bias line adalah 45 derajat dari grain line. Lipat menjadi 2 ke atas, lalu kita bentuk garis besar 2,5 cm di sepanjang bias line, lalu gunting. Sambungkan bias tape dengan posisi kedua bias tape membentuk 90 derajat, lalu jahit di ujung. Setelah bias tape sudah tersambung, gunakan alat seperti ini untuk membentuk lipatan di kedua sisi bias tape, lalu disetrika. Nah, alat ini memiliki berbagai macam pilihan lebar bias tape yang kalian inginkan ya teman nenek. Di sini ada yang 9 mm, 12 mm, atau 16 mm. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang 9 mm. Setelah itu kita lipat bagi 2, lalu disetrika lagi. Nah, bias tape siap untuk digunakan deh.
Nah, bagian terakhir adalah gimana sih caranya menjahit bias tape pada pakaian kita. Nah, ini adalah contoh lubang leher yang kita punya. Sekarang kita mau pasang bias tape pada lubang leher ini. Yang pertama kita lakukan sebelum kita memasang bias tape, ada baiknya kita melakukan stay stitch. Stay stitch adalah teknik menjahit yang digunakan dalam membuat pakaian untuk mencegah kain dari meregang atau berubah bentuk di bagian tepi kain yang mungkin akan ditarik atau di-stretch selama proses pembuatan pakaian. Nah, ini kita hanya perlu untuk menjahit satu kali aja di bagian yang akan kita pasang bias tape gitu ya teman nenek. Jangan lupa untuk memanfaatkan garis lipat yang sudah kita setrika untuk menjadi penanda pemasangan bias tape kamu. Nah, oke, kita mulai dari sisi dalam baju ya teman nenek. Jadi kita memasangkan bias tape dari dalam baju dengan menyambungkan garis lipatan yang ada di bias tape dengan garis jahit yang ada di neck hole kita. Setelah itu, jika ada kelebihan bias tape, kita gunting di ujungnya untuk selanjutnya kita jahit. Setelah dijahit, kita perlahan-lahan menjahit bias tape yang kita sudah jarum pentulkan sebelumnya, perlahan-lahan sesuai dengan garis lipatan di bias tape itu sendiri. Potong kelebihan kain pada neck hole atau armhole atau kain yang akan kita lipat dengan bias tape jika diperlukan. Jika sudah, kita jahit tindas bias tape dari dalam garment untuk menghasilkan penampilan yang lebih rapi. Selanjutnya, kita balik kain, lalu kita mulai lipat bias tape keluar kain untuk selanjutnya kita melakukan jahitan terakhir. Nah, setelah dijarum betul seperti ini, agar lebih rapi, teman nenek bisa menjahitnya perlahan-lahan di lipatan bias tape. Nah, setelah itu udah jadi deh teman nenek. Nah, itu dia penjelasan dari bias tape nih teman-teman. Mungkin terlihat pusing ya teman nenek, tapi sebenarnya kalau kita udah sering melakukannya, itu akan terlihat mudah kok. Apalagi sebenarnya teman nenek bisa aja nih beli bias tape di market yang udah jadi. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman nenek. Kalau video ini bermanfaat untuk teman nenek, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube kami agar teman nenek selalu mendapatkan konten yang bermanfaat dari kami. Oke, selamat menjahit teman nenek. Dadah!